Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Prilia, NIM S1S1 23022 dari kelas genap jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Hal-Ulil. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai video mata kuliah jaringan komputer. Baiklah, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu mengetahui apa itu jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Nah, jadi jaringan komputer. Nah, jadi maksudnya itu jaringan komputer ini mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung atau saling bertukar data atau berbagi daya satu sama lain. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis topologi. Nah, jadi ada 8 topologi yang saya ketahui, yaitu yang pertama topologi bus, topologi ring, topologi mesh, topologi linear, topologi star, topologi tree, topologi hybrid, dan topologi peer-to-peer. Nah, yang pertama topologi bus. Topologi bus itu adalah topologi jaringan yang hanya menggunakan satu kabel koaksial untuk media transmisi yang mana kabel tersebut sebagai pusat untuk seluruh server yang tersambung tiap PC dihubungkan ke kabel utama dengan memakai konektor BNC, kemudian diakhiri dengan terminator apabila konektor BNC telah terhubung dengan kabel koaksial. Selanjutnya yang kedua ada topologi star. Jadi topologi star ini adalah topologi jaringan yang menggunakan penghubung, yaitu hub atau switch sebagai pusat pengolahan informasi dan setiap komputer tersambung ke hub atau switch. Nah, hub atau switch ini berperan sebagai penghubung satu komputer lainnya baik sisi klien maupun sisi server. Nah, yang ketiga ada topologi ring. Topologi ring atau topologi cincin ini merupakan topologi jaringan yang rangkaiannya terdiri dari titik yang mana tiap titik bagian kanan serta kiri terhubung ke dua titik yang sama atau dua titik yang lain hingga komputer yang awal dan akhir membentuk cincin atau lingkaran dan terhubung. Baiklah, selanjutnya topologi tree. Nah, topologi tree ini ialah topologi jaringan yang bertingkat di mana antar koneksi memakai hub atau switch serta tiap hub tersambung dengan file server. Topologi tree ini merupakan campuran dari topologi star dan topologi bus. Yang membedakan ialah topologi tree memiliki lebih banyak hub di dalam sistem jaringannya. Nah, ada topologi mesh. Topologi mesh adalah jaringan komputer dengan berbentuk koneksi antara perangkat komputer yang saling berhubung serta langsung pada satu jaringan. Arsitekturnya, jaringan yang lazim disebut sebagai topologi jala. Ini umumnya dipasang pada jaringan dengan skala yang tidak begitu besar. Nah, selanjutnya ada topologi hybrid. Nah, topologi hybrid ini adalah penggabungan dari dua maupun lebih jenis topologi jaringan yang tidak sama, seperti pada satu jaringan yang telah menggunakan topologi ring, kemudian digabungkan pada jaringan lain dan menggunakan topologi star. Kemudian topologi linear. Nah, topologi linear atau topologi runtut ini adalah jenis topologi jaringan yang mana kabel utama menghubungkan tiap titik sambungan komputer yang dihubungkan dengan penyambungan disebut dengan penyambungan T atau penyambungan terminator. Nah, yang terakhir ada topologi peer-to-peer. Topologi jaringan peer-to-peer ini adalah sebuah struktur jaringan di mana setiap perangkat memiliki kapasitas yang setara atau saling berhubungan langsung tanpa melalui server pusat. Dalam konfigurasi ini, setiap perangkat dapat berkomunikasi atau berbagi sumber daya, berbagi data atau berbagi sumber daya. Nah, jadi ini adalah rancangan topologi yang akan saya buat pada kesempatan kali ini. Adapun pada kesempatan kali ini terdapat gedung A memiliki 2 lantai, yaitu lantai 1 berisi 10 komputer dan laptop, dan lantai 2 juga berisi 10 komputer dan laptop tanpa port LAN. Buat jaringan dalam gedung tersebut sehingga semua komputer dan laptop terkoneksi. Alamat IP address-nya menggunakan DHCP dan IP sendiri. Nah, jadi di sini pada gambar ini saya sudah membuat topologi di mana di sini ada server dan switch dan access point, di mana switch ini mengarah ke lantai 1 yang memiliki 10 laptop dan 10 laptop atau komputer yang terhubung pada port, dan sementara lantai 2 di sini ada lantai 2
di mana 10 komputer atau 10 PC atau laptopnya itu tidak memiliki port LAN. Jadi saya memberikan akses point untuk agar bisa terhubung pada IP address, dan di sini saya memberikan IP address secara otomatis. Baiklah, mungkin bisa kita masuk ke konfigurasinya. Baiklah, jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi pada kasus sebelumnya. Nah, jadi di sini saya ingin menambahkan yang pertama itu saya butuh server. Kenapa pakai server? Karena pada PC atau laptopnya nanti saya akan memberikan IP-nya secara otomatis atau DHCP. Di sini kita membutuhkan satu server, dan untuk ini satu, kita rangkai dulu memberikan switch. Di sini saya yang pakai yang 2950/24 port. Dan untuk access point, kenapa kita memakai access point? Karena pada lantai 2 itu laptop dan komputernya itu tidak memiliki port. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan, saya mau masukkan 5 PC dan 5 komputer, 5 PC dan 5 laptop pada lantai 1. Ini untuk lantai dan 5 laptop untuk lantai 1. Nah, ini akan mengkonfigurasi kasus yang telah diberikan. Nah, jadi di sini saya menggunakan yang pertama itu server. Kenapa saya memakai server? Karena saya akan memberikan IP pada komputer dan laptop itu secara otomatis atau DHCP. Nah, jadi untuk kita menggunakan server, dan untuk lantai 1 itu kita akan membutuhkan satu switch dan satu access point. Nah, oke. Geser sedikit. Oke. Nah, setelah itu saya membutuhkan 5 PC untuk lantai 1. Oke, ini ada 5 PC untuk lantai 1 dan 5 laptop untuk lantai 1 juga. Oke, nah ini itu adalah perangkat yang ada di lantai 1. Selanjutnya kita tambahkan perangkat untuk di lantai 2. Di lantai 2 ada 5 PC dan 5 laptop juga. Akan tetapi di lantai 2 itu PC dan laptopnya tidak memiliki port. Maka dari itu kita menggunakan access point. Oke. Nah, ini adalah topologi dari konfigurasi pada kasus yang diberikan, yaitu terdapat di lantai 1 ada 10 PC atau laptop, dan di lantai 2 juga ada 10 PC dan laptop. Akan tetapi
di lantai 2 ini tidak memiliki port. Sekarang kita hubungkan menggunakan kabel straight. Nah, untuk lebih cepat kita berikan secara otomatis saja. Kita menggunakan kabel otomatis. Jadi kita dari switch ini kita sambungkan ke PC dan laptop pada lantai 1. Nah, ini adalah jadi karena lantai 2 tidak memiliki port, jadi untuk itu kita matikan dulu ini dan ganti portnya menjadi wireless. Dan jangan lupa on-kan kembali. Kita lakukan hal yang sama pada semua PC atau laptop yang ada di lantai 2. Jangan lupa di Oh, ini belum tersambung ya. Oh, ternyata kita lupa nyalakan kembali. Mungkin biar lebih rapi kita oh, ternyata lebih rapi yang ini. Jadi dia terhubung otomatis karena pada akses point ini tidak di di sini setting. Jadi pada akses point ini dia secara otomatis terhubung karena sama-sama wireless. Jadi statusnya di sini adalah wireless. Nah, kalau untuk laptop itu kita matikan dulu dan cabut portnya, kemudian kita ganti jadi dan jangan lupa dinyalakan. Sama dengan yang lainnya. Oke, bisa dilihat ini adalah model yang telah kita lakukan atau telah kita susun. Nah, akan tetapi jika kita ping dari sini ke sini itu masih violet. Nah, jadi dia violet.
Nah, jadi bagaimana di sini kita akan mengkonfigurasi pada server, di mana sebelum itu kita berikan dulu IP-nya pada server. Jadi saya mau menggunakan IP kelas C, yaitu 192.168.1.1 dan subnet mask-nya itu kan secara otomatis. Oke, jadi bisa dilihat di sini adalah IP dari server tersebut. Jadi kita pakai kelas C. Nah, kemudian saya akan mendhcp-kan. Nah, di sini kita on. Kemudian di sini kita maksud dari start IP address ini, jadi IP yang di bawahnya yang di HCP semua itu kita mulai dari berapa? Jadi di sini saya mulai dari 3. Nah, jadi ini maksimal usernya. Jadi kita pakai 100 saja. Oke, kemudian jangan lupa di save. Nah, kemudian kita akan dhcp-kan PC-nya. Nah, di sini kan masih statis, jadi kita dhcp-kan. Maka secara otomatis dia akan mendapatkan IP address sesuai dengan IP kelas C yang kita berikan tadi. Sama dengan yang lainnya, kita dhcp-kan agar mendapatkan. Nah, jadi di sini bisa kita lihat. Nah, dia sudah sukses. Sementara untuk yang belum saya hapus dulu. Nah, jadi yang sudah saya dhcp-kan itu masih PC 0 dan PC 1. Jadi saya mau tes di sini PC 0 dan PC 1 itu sudah sukses atau sudah terkoneksi. Sedangkan PC Nah, ini dari server ke PC 0 juga itu sudah terkoneksi. Dari switch ke kemudian dari server ke PC 2. Nah, jadi dia di sini belum karena belum ada IP-nya. Sedangkan di sini pasti akan sukses. Kita delete dulu. Nah, di PC ini. Kenapa sukses? Karena server ini telah memberikan IP secara otomatis ke access point ini, dan access point ini jika terhubung ke PC ini, maka dia akan memberikan IP secara otomatis atau IP DHCP. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk DHCP. Kita DHCP-kan semua. Nah, jadi di sini kita DHCP-kan semua IP-nya. Jadi dia akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, jadi konfigurasinya sudah selesai, semuanya sudah terhubung. Nah, ini misalnya dari sini. Sukses. Jadi semua sudah terkoneksi. Sukses. Sukses. Nah, jadi bagaimana jika Nah, jadi di sini sudah terkoneksi semua. Nah, baiklah, mungkin pada kesempatan kali ini itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.